Assalamualaikum dulur, saiki ketemu maneh karo aku Cak Sidik di acara Pokoknya Seneng. Tapi kali ini narasumbernya, waduh, bukan main. Seniman namanya Dodi Yan Maswa. Seniman budayawan Jatim iki aja macem-macem iki rek. Seniman senang nipu teman. Narasumber yang satu ini merupakan seorang seniman yang menekuni seni teater sebagai seni gerak dan dramaturgi, mempelajari kesan-kesan yang ditimbulkan dari perjalanan hidup. Namanya adalah Dodi Yan Maswa. Saat ini beliau aktif di DKJT Jatim dan sudah banyak berpengalaman mementaskan karya drama. Ngeri wes pokoknya. Namun dunia seni seakan seperti dipandang sebelah mata karena dianggap potret kumuh, pengangguran, bahkan kemiskinan. Apalagi saat wabah corona ini. Namun Dodi tetap kukuh mantap pilihannya sebagai seniman. Mas Dodi, gimana? Kenapa memilih menjadi seniman? Dengan kesan-kesan yang ditimbulkan seperti tadi itu. Ya apa Mas? Sebelumnya klarifikasi dulu kan. Monggo. Aktif di DKJT itu di kepengurusan yang lalu. Sekarang kan sudah reformasi sehingga sekarang lebih ke pengangguran di luar lembaga. Freelance berarti ya. Freelance. Jadi kenapa memilih teater? Mungkin lebih tepatnya kutukan. Kutukan nih, nek wis ngomong karo seniman iki mumet aku kutukan nih. Jadi tahun-tahun itu, tahun 87 saya mengawali masuk di teater dengan komunitas teater Jaguar di Surabaya. Tahun-tahun itu teater memang sesuatu yang spesifik gitu ya, yang lux, yang prestis gitu. Hingga teater menjadi salah satu yang diminati oleh anak-anak muda. Jadi selepas SMA tahun 85 saya lulus SMA, 87 saya gabung di komunitas teater. Dan relatif banyak di Surabaya dulu zaman itu banyak sekali kelompok teater dan kita mesti memilih yang pas, yang cocok. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih komunitas teater Jaguar itu. Dan di situ asik sih, kita bisa belajar banyak hal tentang kalau di teater itu kan ada 4 segmentasi itu. Olah rasa, olah rasio, kemudian olah tubuh dan olah suara. Jadi kalau 4 segmentasi itu kalau diimplementasikan akan menjadi banyak hal yang memang perlu diproses untuk ditekuni. Jadi teater zaman saya mengawali memang ya satu ruang aktivitas yang sangat apa ya, sangat menyeret kita atau sangat mendoktrin kita untuk kita punya eksistensi kebebasan, kemerdekaan berpikir, kemudian kemerdekaan berekspresi. Tapi sampai pancen chemistry-nya memang di situ gitu. Nah, teater kebetulan waktu SMA itu juga penggiat teater, membentuk kelompok teater di SMA untuk ekstrakurikuler itu SMA swasta di Surabaya. Kemudian ada ekstrakurikuler teater itu. Jadi setelah itu ya seperti diseret lagi, kemudian dicerumuskan di luar aktivitas sekolah ya. Kutukan ya lebih tepatnya dikutuk untuk lebih punya ekspresi, lebih punya kebebasan. Tapi sampean ono nggak sing tokoh teater yang menjadi inspirasi sampean masuk makin terjerumus dalam kutukan itu? Ada nggak? Ya setelah
setelah masuk ya, Hmm. setelah masuk beberapa waktu gitu di Teater Jaguar, kemudian mengenal W.S. Rendra, mengenal tokoh teater yang dari Jogja, Petro Sujono, mengenal Wahyu Siombing gitu. Ya itu yang semakin menginspirasi. Kemudian muncul nama-nama Arifin Ceno, Teguh Karya, yang semakin semakin menyeret kita untuk bagaimana membongkar 4 segmentasi tadi, olah pikir, olah rasa, olah tubuh, dan olah suara. Ya sebetulnya kalau lebih spesifik sebagai idola itu lebih ke tokoh-tokoh teater yang lebih ke ini, yang lebih ke memiliki pemikiran eksistensialis kayak Arifin Ceno, Putu Wijaya, kemudian ada beberapa tokoh misalkan kayak W.S. Rendra kan kadang pikiran-pikiran eksistensialisnya itu yang Iku alasan bakat sampean itu menjadi obsesi itu bergelut di dunia teater seperti apa itu? Misalnya dari orang tua, kan lah apa sih nang teater itu lah? Biasanya karena ada pertentangan dari pihak luar. ya. Kebetulan bapak saya itu orang yang perpok karena dia aktif sebagai Seni juga. bukan dia di sipil angkatan darat yang menghendaki anak-anaknya yang menekuni kayak administrasi, kemudian kerja-kerja kantor gitu. Ya sangat ada pertentangan. Misalnya kayak apa itu, Pak? Jadi sebenarnya pertentangan dengan orang tua itu kan lebih ke bagaimana anak-anaknya itu bisa mumpuni dalam hal finansial untuk melanjutkan hidup di kehidupannya. Jadi ya biasa sih kalau ketika saya memutuskan untuk eksis di teater, problem itu yang menjadi persoalan. Lah itu kan bapak sampean itu kan wong tentara TNI, Iya, kan sipil otomatis angkatan. disiplinnya kayak Iya. gitu, pertentangan begitu kuatnya. Sampean ya sampai gontok-gontokan kayak apa gitu, Pak? Ya ndak sampai segitu, cuman kan di teater juga dilatih untuk bagaimana berargumentasi. Ya sebenarnya orang tua kalah, is oke lah. Anaknya lebih punya pilihan yang lebih, dia bisa lebih enjoy, bisa lebih nyaman. Ya sebenarnya pengalaman kerja di pabrik, pengalaman kerja juga setelah lulus SMA itu ada. Jadi cuman ya beberapa kali kok Gak kita nyaman. seperti tidak menjadi manusia gitu. Apalagi pengalaman kerja di pabrik itu kan kita seperti bergerak dengan mesin gitu. Akhirnya terlebih ketika SMA saya juga IPS kan. Bukan IPA, bukan disiplin ilmu yang eksak gitu, sehingga tidak terlatih kenyamanan dalam hal-hal yang bersifat sosial, budaya. Tapi panjen apa sebagai karyawan sampean di pabrik apa itu, Pak, waktu itu? Sempat di kontraktor di Unilever, terus di pabrik untuk membuat selang untuk pemadam kebakaran, punya pengalaman itu juga. Salah dalan istilah ya. Sampean seni. Kayaknya tersesat saya di pengalaman di pabrik-pabrik ini tersesat. Tapi sampean lebih nyaman di dunia seni? Ya karena banyak implementasi kan di teater. Di teater kan tidak hanya mempelajari acting, kemudian bagaimana bermain di panggung. Justru malah ada keterjebakan di situ ketika
ketika gagah di panggung ternyata di kesehariannya juga terpuruk kan, juga ada semacam jebakan Batman seperti itu. Makanya di teater itu elemen yang lain juga menunjang, misalkan di apa, pembuat skripnya, penulis naskahnya, kemudian di penyutradaraan, kemudian di lebih ke wacananya misalkan, sehingga itu bisa terimplementasikan ketika diundang untuk workshop, kemudian untuk narasumber diskusi teater, elemen-elemen itu yang sebenarnya yang menunjang pelaku teater itu bertahan. Tapi secara ekonomi sendiri antara kerja di pabrik dengan seni gitu ya apa? Dia akhirnya memilih pekerjaan-pekerjaan untuk menunjang ekonomi itu yang dekat dengan zona kesenian, misalnya di advertising, di percetakan kan gitu. Bisa lebih mencukupi daripada kerja di pabrik itu, Pak ya. Iya, jadi ada apa namanya? Ada kelonggaran timing untuk bagaimana kita bisa meninggalkan pekerjaan untuk aktivitas berteater, itu juga ada keseimbangan itu. Apa karena pilihan sampean di dunia seni itu bisa merasa membebaskan diri dari akhirnya bisa bergerak ke banyak segmentasi untuk upaya kerja secara finansial. Saya ingin loh Pak, teater itu nggak semua masyarakat biasa, orang awam pun memahami teater. Iki apa sih wong mlaku ngene-ngene tok? Iki apa maksudnya? Nggak semua orang bisa memahami makna dari teater, tiap gerakan teater. Beda dengan drama. Kalau drama kan masih bisa ini ya omongane, dialoge. Tadi penonton bisa cepat menginterpretasinya itu kan. Lek teater kan agak susah. Sampeyan kok iso milih nang teater ngono ya apa? Ya kalau di teater itu ada upaya untuk menyikapi teater sebagai disiplin ilmu. Dan memang nyatanya seperti itu karena di teater ada dramaturgi kan. Dramaturgi itu satu konvensi bagaimana menciptakan penonton, bagaimana melakukan peristiwa komunikasi dengan penonton, bagaimana mensosialisasikan teater kepada. Jadi makanya kalau di dramaturgi, bagian dari dramaturgi itu ada yang istilahnya bagaimana pelaku teater itu mampu membangun penonton, menciptakan penonton kan gitu. Ya sebetulnya itu bagian dari dramaturgi, bagian dari disiplin ilmu berteater, karena berteater itu peristiwa teater, peristiwa komunikasi, mau tidak mau kita harus bagaimana membangun penonton, bagaimana mensosialisasikan teater kepada penonton. Kalau di konvensinya Stanislavski itu masuk di bagian dramaturgi. Konstantin Stanislavski itu bapak dramaturgi, bapak konvensi teater yang sangat dipelajari oleh pelaku teater. Nah, memang di situ eksklusifnya teater itu. Satu upaya bagaimana kita bisa membangun. Seperti teater koma itu sangat berhasil kan. Bagaimana pertunjukan teater koma atau gagasan-gagasan kreatifnya itu dengan penonton demikian dahsyat meskipun dengan tiket yang mahal kan. Artinya Nano Riantiarno dan Ratna Riantiarno itu sangat memahami tentang dramaturgi, bagaimana mensosialisasikan teater, bagaimana menciptakan penonton, membangun penonton. Karena masyarakat penonton teater beda kan dengan masyarakat awam. Itu berarti sampean ya juga gimana cara memanage riset, ada riset. Misalkan kita mau proses dulu di teater Jaguar itu kalau bikin pertunjukan gitu, mulai awal, mulai bedah naskah itu kita sudah memperbincangkan tentang penonton mana ini yang menonton pertunjukan kita. Karena kalau kita nggarap naskahnya Norca Marendra misalnya Perjalanan Kehilangan itu kan punya muatan eksistensialis, pemikiran-pemikiran yang berat gitu ya.
Nah, tentunya kita melakukan riset untuk bagaimana menghadirkan penonton yang bagaimana ini. Berarti itu ada disiplin ilmu. nggak segampang uang nonton teater asal nonton aja. Sementara yang bikin teater sendiri itu juga sakjane mikir. Sebagai peristiwa komunikasi gimana? Bukan berarti penonton yang sedikit itu juga gagal, bukan ya, tapi bisa konsep juga. Karena pertunjukan ini dikonsep hanya untuk 50 penonton. Jadi ukuran keberhasilan pertunjukan teater itu bukan banyaknya penonton atau sedikitnya penonton, tapi ini konsep ini kita memang mendesain seperti itu sebagai bagian dari konvensi disiplin ilmu dramaturgi. Sampeyan pengalaman selama berkecimpung di dunia seni teater ngono apa sing menarik apa sampeyan? Teater itu pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa teater itu investasi bagi peradaban. Sesedikit apapun kontribusi teater itu investasi, tabungan untuk peradaban. Itu saya punya kesadaran itu setelah berpuluh tahun ya, beberapa tahun gitu. Ya teater sebagai ruang untuk bagaimana mengolah referensi untuk membaca masa depan. Makanya penggagas-penggagas dulu katakanlah mulai dari zaman Yunani, Sophocles, Aristophanes, William Shakespeare, Stanislavski Samuel Beckett, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, itu karya-karya sampai sekarang dipelajari kan. Artinya mereka dulu sangat membaca kan, sangat futuristik, sangat membaca masa depan. Pada zaman itu sudah masa depan direfleksikan oleh mereka. Dan sekarang kita masih membicarakan tentang mitos Sisyphus misalkan. Kita membicarakan tentang House Close, pintu tertutupnya Jean-Paul Sartre, atau Nietzsche, Death of God, Tuhan sudah mati. Itu kita masih membicarakan itu dan menjadi disiplin ilmu filsafat kan. Panduan lah. Dan mereka kan juga membaca masa depan. Itu yang membuat saya tertarik. Atau memang itu yang menyeret saya untuk tetap punya konsistensi di makanya sekarang saya berpikir bahwa teater itu futuristik, sederhana, fokus, tapi futuristik, mampu membaca masa depan. Itu yang sekarang saya upayakan. Makanya kemarin tahun 2018 itu ada riset saya tentang masyarakat urban, ternyata kepilih untuk festival Pekan Teater Nasional di tim Jaguar itu, dengan Jaguar bukan kelompok teater Tobong. Saya mendirikan tahun 2001 setelah saya dengan Jaguar 2001 saya mendirikan teater Tobong sampai sekarang. Terus nasib teater Jaguar masih? Teater Jaguar masih dengan teman-teman yang baru. Sekarang sudah menjelma jadi komunitas teater Jaguar Nusantara malah. Ya, padahal cikal bakalnya sampean punya andil di situ ya? Saya generasi ketiga di Jaguar. Generasi ketiga. Tapi tetap sampean punya andil membangun teater Jaguar itu. Kebetulan di Jaguar dulu saya juga di divisi kreatif juga yang membawa teater, musik, sastra, dan ada bentuk teater Jaguar dulu Cerpus itu jadi produk kreatif kita. Pernah nggak ketemu Jaguar karo Tobong? Tobong. Iya pernah, tapi persinggungan wacana aja, bukan dikolaborasikan. Sampean lebih enjoy di mana? Di Tobong apa di Jaguar? Ada apa ya? Ada zona-zona yang memang berbeda gitu. Karena di Jaguar dulu senior saya itu memberi ruang. Setelah beberapa tahun di Jaguar, tiba-tiba ketua teater Jaguar itu berpikir kamu harus
menciptakan ruang proses kreatifmu. Hmm. Kamu harus membina di SMA atau di sekolah atau di kampus supaya kamu bisa mewujudkan atau mempraktekkan teater yang kamu pikirkan itu yang bagaimana, teater yang sesuai dengan yang kamu inginkan itu gimana. Makanya sampai saya bikin teater Topong itu karena saya ada proses itu juga menciptakan ruang-ruang kreatif juga dari bekal mempelajari teater sejak kecil. Itu anggota-anggota teaternya sampean itu sekarang anak-anak sekolah atau seniman-seniman? Nah, di teater Topong sendiri saya punya konsep bahwa ruang proses ini menjadi muara. Jadi sebelum saya bikin teater Topong, saya itu membina di SMA, di kampus. Kemudian ada upaya-upaya untuk bikin workshop di luar SMA maupun di luar kampus. Dulu itu saya bikin wadah namanya apa sih? Kelompok teater KBT, kelompok belajar teater. Kelompok belajar teater. Jadi dari KBT, kemudian dari mengajar di kampus. Itu teman-teman yang timingnya sudah habis itu saya harapkan untuk bisa bermuara di teater Topong. Kemudian rekrutmennya juga gitu. Ini ruang, ini muara bagi teman-teman yang masih kepingin melanjutkan eksistensi berteater. Sehingga setiap tahunnya itu tidak punya kepastian bahwa keanggotaan yang tetap atau apa enggak, tapi silih berganti teman-teman yang hadir teater Topong. Tapi sampai sekarang berapa anggota komunitasnya itu? Ya, kalau sekarang itu kondisi sangat memungkinkan untuk tidak seperti dulu. Zaman saya di Jaguar itu ada latihan rutin yang reguler gitu ya. Sekarang enggak, sekarang proses ketika kita mau menggarap naskah kan. Dan itu selalu ada tawaran karena saya punya ruang pergaulan aktivitas berteater yang banyak, sehingga ini Topong mau proses ini, siapa yang mau terlibat di sini, mereka yang siap hadir. Itu oke, kita proses. Pertunjukan sampai sekarang sampai kemana aja itu Pak? Kalau Tadi pernah di Jakarta kan? Di tim ya? Iya, di tim di 2003 itu GKJ Award, Festival Teater Alternatif di Gedung Kesenian Jakarta. 2003, kemudian 2001 sampai 2005 itu intens setiap tahun pentas di Gedung Kesenian Cak Jurasim. Sampai 2017, 2018, 2016 sampai 17 itu saya lebih ke monolog, lebih ke personality. Jadi ini Topong biar saya break aja dulu. Saya akses di monolog itu yang bisa kemana-mana, Jakarta, ke Solo, ke Samarinda. Sampai akhirnya 2018 kemarin kepilih kurasi untuk Pekan Teater Nasional. Teater Topong yang di mana itu? TPB di Taman Mini, di Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail. Sampean Teater Nasional. sampean kan wis melanglang buana nang Jakarta, nang Samarinda mau kan, kok sampean tetap memilih Surabaya sebagai tempat hidup seniman? Iya, Surabaya itu makanya awal tadi kan sebelum tek ya, saya ngomong teater. Surabaya itu Kawah Condro Dimugo, tempat menggodok mentalitas itu. Jadi ketika kita ke Jogja, ke Solo, ke Bandung, kita sudah punya kesiapan yang benar. Kalau mengharapkan kemapanan teater di Surabaya, banyak problem di Surabaya itu teater. Banyak problem. Iya, untuk proses kreatifnya di Surabaya. Tapi memang bagus sebagai kiblat
untuk teater itu sendiri ya Pak ya? Iya, Surabaya itu punya kultur yang egaliter, kemudian punya basic riset yang sangat kuat dengan adanya masyarakat urban itu. Jadi masyarakat urban mulai zaman urban klasik sampai urban modern itu kan bisa kita riset. Surabaya itu tempatnya. Terus sampai sekarang pentas-pentas terus pundi iki? Dengan adanya pandemi gitu loh. Kabeh kan terkena dampaknya itu, Pak. Ya, praktis tahun kemarin 2020 itu teman-teman banyak yang beralih ke virtual kan. Virtual. Cuman kalau di virtual sih sebenarnya saya enggak begitu, saya lebih ke wacana-wacana aja, misalkan ada diskusi Zoom atau diskusi tadi. Kalau karyanya sih saya memilih untuk di elemen yang lain, menulis puisi, menulis apa gitu. Tapi memang teman-teman masih tetap eksis di. Ya, kemarin itu ada teman-teman teater api juga, festival teater subuh yang penyelenggaranya Teater Payung Hitam Bandung. Itu juga masih dengan pertunjukan virtual. Tapi kerasa sekali dampaknya buat ini seniman ya Pak ya? Iya, apalagi teater. Carane survive seniman ini ya apa? Ya kebetulan dari aktivitas berteater itu ternyata ada pergaulan dengan teman-teman film juga. Jadi sempat juga terlibat di film. Kemudian sempat juga untuk mendiskusikan bagaimana teater virtual ini seharusnya ada penunjang itu, sinematografi itu, sehingga konsep pertunjukan virtual itu tidak sekedar pendokumentasian kemudian ditayangkan di medsos atau apa, tapi ada disiplin lain, misalnya sinematografi. Ya, ada diskusi tentang itu, bagaimana kualitas pertunjukan teater yang virtual ini bisa ditunjang dengan disiplin sinematografi yang baik. Tapi sampean ada nggak upaya-upaya lain untuk mensiasati? Sekarang pertunjukan juga sudah mulai terkena dampaknya dengan pandemi, terus sampean kolaborasi karo musik kayak apa sing lah iku kan video klipnya yo gawe iki Pak, gawe teater kan. Iya, jadi ya itu tadi, bagaimana kita mengkorelasikan dengan disiplin ilmu yang lain, disiplin kesenian yang lain, sama film, sinematografi. Kolaborasinya dengan film ya? Iya, dengan teman-teman sineas itu. Kemarin sempat bikin YouTuber juga yang bikin short movie tentang kehidupan lokal di sana. Garap teatrikal, kolaborasikan dengan sinematografi. Itu masih terbantu ya dengan adanya kolaborasi dengan sineas. Iya, itu masih jalan. Teman-teman juga, makanya kemarin sempat juga bikin film Debu Muara gitu, sama Mas Halim. Kemudian ada film short movie itu Pesan Pungkasan itu. Sebenarnya banyak teman-teman teater ya yang terlibat. Ketemu ya, senang-senang mas. Bagaimana teater itu bisa diekspresikan dengan kolaborasi dengan sinematografi. Itu selalu ada upaya itu selama pandemi itu. Diskursus tentang itu. Akan kita bikin workshop film pendek dengan teman-teman teater. Workshop film pendek, terus itu di kolaborasi dengan teater. Diedarkannya melalui medsos atau? Ya, bisa menjadi produk konten untuk YouTube atau bisa menjadi untuk festival film eksperimen atau apa.
Tapi itu mendongkrak kreativitas yang lain untuk ikut-ikutan berkreasi. Iya mas, iya. Cuman sekarang kan lagi bagaimana memperjuangkan kolaborasi ini. Iya benar. Karena pandemi kan tidak bisa teridentifikasi kapan selesai mas. Kalau toh pun selesai pandemi, kita punya aktivitas lain, ruang eksperimen yang lain kan. Dengan ketika kita menjajaki, sebenarnya satu keuntungan buat support kreativitas ya. Kondisi pandemi ini karena kita dipaksa untuk berpikir itu kolaboratif itu. Tapi memang ada pembatasan untuk pentas itu karena alasan pandemi itu ya. Oh iya memang. Kemarin sempat saya konsep untuk Komite Teater Dewan Kesenian Surabaya itu awal tahun 2020 itu memang harus virtual dan penonton dibatasi, tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah kalau di film kan kita bisa punya angle yang berbeda karena ruang film itu kan lebih lebar. Karena ada cut, ada apa. Sinematografi sebenarnya yang harus kita rangkul untuk berkolaborasi dengan teater. Itu salah satu cara strategi untuk bertahan ya. Dan sekarang ini lagi menggagas dari teks semacam puisi panjang gitu, puisi tanah. Saya mau compare dengan film. Ya, sebenarnya film teater akan menjadi film teater. Lagi diproses juga. Kalau menurut sampean yakin nggak corona ini bakal berakhir nanti, Pak? Agar seniman-seniman tetap. Wah itu saya tidak sebagai ahlinya ya Mas. Bukan sebagai ahli atau sebagai pandemiologi. Cuman dari merangkum berita-berita itu kan ada varian, ada mutasi dari virus corona itu sendiri, bermutasi menjadi apa. Kalau merangkum dari apa-apa yang dibicarakan oleh ahli-ahlinya, dan kayaknya bakal muncul lagi dengan varian yang lain, virus dengan satu proses mutasi dari corona, mungkin bukan COVID-19 atau COVID apa banyak. Kalau seperti yang terjadi di India kemarin, itu begitu luar biasa. Dan itu pada stres kabeh wonge India. Bayangkan setelah new normal, setelah semuanya tiba-tiba terjadi. Setiap hari 3.000 yang mati, gila. Nah ya. Terus dari teman-teman seniman sendiri ada nggak harapan untuk ke pemerintah? Ya seniman itu disupport kayak bikin festival atau apa? Ya sebenarnya banyak sih program-program, terutama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak bikin festival untuk berkarya di rumah saja. Ada supporting anggaran juga untuk teman-teman yang kepilih. Banyak. Teman-teman antusias juga ya? Iya, teman-teman juga banyak diskusi virtual, banyak festival secara virtual. Cuman mungkin karena saya ini pengku ya, saya belum tertarik dengan hal semacam itu, sehingga saya tak di elemen yang lain aja, menulis atau sinau lagi tentang teater masa depan itu gimana. Kalau menurut sampean seniman itu kamu jadi seniman sukses kalau apa menurut sampean? Iya, subjektif ya, ukuran itu subjektif.
subjektif ukuran. Cuman kalau saya itu kan sebetulnya itu tadi bahwa teater itu investasi dari peradaban. Ketika kita punya konsistensi atau intensitas yang terus menerus dan menemukan hal-hal yang baru terus menerus, saya pikir itu seniman yang sukses. Jadi bukan sekedar finansial atau apa. Kalau ada subjektivitas lain bahwa sukses itu ketika sudah pentas ke luar negeri. Seniman itu sudah mapan, sudah punya kekayaan. Ya nggak apa-apa itu ukuran dia. Ukuran dia aja. Kalau saya sih ya itu tadi, saya lebih meyakini bahwa teater ini peralatan untuk bagaimana mengolah teater menjadi ruang untuk mengolah referensi untuk membaca peradaban, membaca masa depan. Bagi saya, kalau saya bisa melahirkan karya-karya yang seperti itu, bagi saya itu sukses. Dari pihak keluarga ya apa respon sampean menekuni dunia seni teater ngono, dukungan mereka apa? Tidak persoalan sih sebenarnya. Kalau sekarang justru malah tidak persoalan. Kalau awal-awal dulu bapak itu yang lebih. Oh justru dengan orang tua ya saat itu ya. Kalau dengan keluarga tidak ada persoalan. Kalau dari istri, anak-anak ada nggak yang? Saya itu dancer dan dia punya sanggar tari. Dia juga mengelola sanggar tari. Walah. Khusus remo malah. Seniman ketemu seniman tari ya. Kan, tapi dia lebih stagnan di satu ruang mengelola sanggar. Kalau saya kan lebih mobile. Terus anak-anak ada nggak mewarisi? Iya, anak saya yang kedua itu jurusan tari isi Solo. Ush, Setelah macam-macam iki, saudara. Setelah S1 ya dia aktif untuk membantu ibunya mengelola sanggar. Wis lulus Pak ya? Ya. Sekarang aktif di sanggar ibunya. Sampean gak mesisan kolaborasi ambek sanggare nyonya? Makanya puisi tanah ini saya mengerjakan untuk film teater puisi tanah ini. Saya ngangkat tentang tari remo itu. Jadi saya masuk ke riset ke Remo Bolet, pencipta tari remo kan Pak Bolet dari Jombang. Bagaimana riset spiritnya, kemudian bagaimana tari bolet itu tercipta kok beda dengan remo yang lain. Kemudian saya akan kemas lebih imajinatif, ada problem sosial di situ. Dan tokoh-tokohnya penari remo juga. Kapan itu? Kapan nanti lagi dibidik, lagi diproses. Sudah mencapai berapa persen? Ya sebenarnya 20%, cuman melanjutkan risetnya juga. Melanjutkan risetnya karena kalau ngomong tari klasik atau tradisi kan ada pakem-pakem yang tidak boleh kita langgar, dan kita harus melakukan riset itu untuk mengembangkan pakem itu menjadi lebih universal kan. Itu riset. Ternyata nggak gampang ya. Orang yang teater garasi itu bikin pertunjukan waktu batu itu risetnya 3 tahun. Hanya untuk riset? Iya, risetnya. Padahal teaternya pementasannya paling berapa jam? Ya, jadi proses pembuatan penggarapan itu sudah berjalan setahun. Terpaksa break karena risetnya belum selesai. Risetnya sampai 3 tahun. Setelah risetnya jadi buku, baru
melanjutkan lagi. Sampai dibukukan. Iya, hashtag. Karena harus riset tentang waktu di kota itu bagaimana, waktu di gunung itu bagaimana, orang memahami waktu di satu tempat yang terpencil itu bagaimana, konsep waktunya. Nah, ayo riset juga. Ternyata gak gampang. Makanya teater sebagai investasi peradaban itu karena kalau kita menyikapi teater sebagai disiplin ilmu, ya itu yang membuat saya sampai sekarang masih tetap bertahan berteater, karena kesadaran itu. Sampai segitunya ya. Materi dunia, kalau menurut sampean, materi duniawi menjadi bukti kesuksesan. Bener nggak sih? Kok nomor? Enggak. Tokoh-tokoh teater pendahulu kita dulu ya. Wes Rendra itu mati nggak meninggalkan apa-apa, malah diurusi temannya. Tapi bagi saya Rendra sukses sebagai pelaku teater, sebagai tokoh teater, dia meninggalkan banyak hal, banyak referensi kan. Ada satu temanku, dia seniman juga, budayawan juga, si Sihar Ramses. Itu kadang aku sering bertukar pikiran. Kebetulan rumahku sama Sihar itu dekat ya, kira-kira paling kalau untuk perjalanan naik motor nggak sampai lah setengah jam, 1/4 jam ketemu. Sering ngobrol diskusi. Har, kon niku apa berkesenian niku apa sih menarik ya? Iya, duitnya ya kurang kurang tapi enak dik, ada semacam kepuasan tersendiri. Wah, seorang musuh seniman. Nah, menurut sampean ya apa ngono iku? Ya karena memang kalau saya dulu masuk teater di Jaguar itu doktrinnya bukan itu. Kalau mau kaya jangan cari duit di teater, ya kerja aja di pabrik atau di kerja di apa perusahaan, lalu bikin bunganya bisa kaya. Pancen ngono ya. Terus lek sampean memandang perkembangan teater akhir-akhir ini seperti apa? Mulai dari sebelum corona sampai corona ini, ada kemerosotan atau piye, Pak? Ya apa ya? Teater itu produk kesenian serius, kesenian yang berpikir, kesenian yang butuh totalitas, loyalitas, hal-hal yang militan militansinya. Tapi kemudian ada frame tentang apa? Produk kreatif. Munculnya fenomena tentang MEA, masyarakat ekonomi kreatif. Nah, teater disikapi sebagai produk kreatif gitu kan. Jadi seperti keterampilan, seperti kerajinan gitu. Saya justru merasakan itu, bagaimana Kementerian Pariwisata atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bagaimana mengorientasikan kesenian-kesenian adiluhung itu menjadi produk kreatif, produk yang layak jual. Jadi itu sangat berpengaruh bagi pelaku-pelaku teater kan, karena nguber program-program itu, sehingga teater tidak perlu dipikirkan serius, teater tidak perlu dipikirkan jelimet. Saya dulu awal-awal ada doktrin bahwa spirit teater itu resistensi, perlawanan. Ini sudah nggak ada sekarang kan.
zaman Orde Baru masih ada karena pressing pressing gitu ya. rezim. Kemudian muncul resisten dan karya teater, muncul teater payung hitam, teater kubur, teater api yang resisten. Nah, setelah reformasi kita kehilangan spirit itu, siapa yang dilawan? Kemudian muncul fenomena tentang masyarakat ekonomi Eropa, mea-mea itu juga memberangus. Jadi bahkan bukan hanya teater, kebudayaan pun dikooptasi oleh kekuasaan. Kemudian kebudayaan dicairkan jadi hal yang remeh, diubah-ubah. Sampai kemarin ada pejabat yang ngomong bahwa masyarakat tidak perlu kecewa dengan pemerintah yang korupsi. Piye dan kebudayaan politik menjadi budaya korupsi kan. Nah, ini kan efek-efek dari ya runtuhnya eksklusivitas teater. Satu lagi Pak, pesan-pesan yang ingin sampaikan ke para teman-teman seniman atau motivasi untuk para seniman untuk tetap menjaga eksistensi mereka di dunia seni, piye Pak? Kita juga menyikapi teater sebagai disiplin ilmu. Kemudian bagaimana teater itu menjadi ruang untuk mengolah referensi, menjadi punya esensi futuristik untuk membaca masa depan. Karena teater itu investasi peradaban. Oke, menarik sekali. Saya pikir itu yang perlu saya informasikan ke teman-teman pelaku teater yang muda. Anjen pokoknya jalan hidup seniman wis pokoknya seneng wis intine ngono. Tapi wis kita tetap terbatasi oleh durasi, Pak. Begitu teman-teman, para pemirsa, pembicaraan saya dengan Pak Dodi Yanmaswa, seniman budayawan Jatim. Dan saya minta maaf juga kalau tidak terkonstruksi, tidak konstruktif ini ngomongnya silang sengkarut. Tapi ya dipahami lah, seniman memang nggak sembarang orang bisa ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dodi atas kesempatan yang diberikan dan selamat. Begitu pemirsa, kita akhiri pembicaraan ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.